Selamat pagi, bertemu lagi dengan pembelajaran IPA kelas 9. Alhamdulillah kemarin kalian telah mengikuti uji kompetensi bab 1 sistem reproduksi. Walaupun hasilnya masih ada yang di bawah, tapi nggak apa-apa, yang penting tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Alhamdulillah Ibu yakin kalian kemarin mengerjakannya sudah jujur, karena harus prinsip kita itu kejujuran lebih utama daripada mendapatkan nilai yang tinggi ya. Walaupun selanjutnya nanti kalian harus juga tetap bisa meningkatkan nilai selama pembelajaran daring. Oke, sekarang kita lanjut bab berikutnya, yaitu pewarisan sifat. Jadi pewarisan sifat ini adalah materi yang kedua dalam kelas 9, pembelajaran IPA di kelas 9. Bab 2-nya itu tentang materi pewarisan sifat atau disebut juga pewarisan genetik ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ada 6 pokok bagian atau sub pokok bagian yang akan kita pelajari di pewarisan sifat. Yang pertama itu materi genetik, yang kedua hukum pewarisan sifat, yang ketiga pewarisan sifat itu sendiri, keempat itu adalah kelainan sifat menurun pada manusia, yang kelima penerapan warisan sifat dalam pemuliaan makhluk hidup, dan yang keenam adaptasi dan seleksi alam. Ya, sekarang perhatikan di layar materi pertama, yaitu materi genetik. Oke, nanti ya Ibu ingatkan lagi, nanti kita ini ada 2 kali pertemuan ya sama minggu depan. Jadi materi pewarisan sifat ini Ibu bagi 2 video pembelajarannya karena materinya terlalu banyak ya. Ibu bagi 2. Oke, yang pertama materi genetik itu terdiri dari 2 ya. Nah, yang akan kita pelajari yaitu gen dan kromosom. Apa itu gen? Gen adalah satuan terkecil di dalam sel makhluk hidup yang menentukan ciri dan sifat makhluk hidup. Nah, ada 2 jenis gen, yaitu DNA dan RNA ya. DNA ini yang sering sekali kita dengar di TV-TV kalau ada yang kecelakaan atau ada yang tidak jelas lagi bentuknya, itu bisa dites untuk mencari dia dari mana asal usulnya. Kita bisa lakukan dengan tes DNA. Apa itu DNA? Ya, DNA berasal dari deoksiribonukleik acid, materi genetik yang berkaitan dengan penurunan sifat. Ya, makanya dijadikan tes DNA karena kita bisa tahu asalnya dari mana. Yang kedua itu adalah RNA. RNA itu adalah ribonukleik acid, yaitu materi genetik yang berkaitan dengan proses sintesis atau penyusunan protein. Berikutnya itu adalah kromosom. Ya, apa itu kromosom? Kromosom merupakan benang halus pembawa gen pada makhluk hidup. Pada manusia, kromosom sel somatik atau sel tubuh itu bersifat diploid ya, disebut dengan 2N, disingkat dengan 2N, diploid itu. Dengan jumlah kromosom 46 kromosom. Dan sel kelamin bersifat haploid ya, N. Jadi diploid itu 2N dan haploid adalah N dengan jumlah kromosom 23. Oke, jenis kromosom ada namanya kromosom tubuh yaitu autosom dan kromosom kelamin yaitu gonosom. Artinya penentu jenis kelamin pada individu. Pada manusia kromosom XX itu berarti perempuan dan kromosom XY berarti laki-laki. Jadi kromosom pada manusia itu ada 2 jenis ya. Ada XX itu berarti perempuan dan XY itu adalah laki-laki. Istilah dalam pewarisan sifat, silahkan dihafalkan ya istilahnya. Yang pertama hibridasi. Hibridasi itu proses perkawinan antara 2 individu yang sejenis ya, ingat. Dan ada namanya gen dominan. Gen dominan ini gen bersifat menang, disimbolkan dengan huruf besar
ya, dominan artinya dia yang lebih unggul. Nah, ada juga namanya gen resesif, bersifat kalah. Kenapa? Karena dia sedikit, dilambangkan dengan huruf kecil. Ya, ingat ya, gen dominan itu huruf besar dan gen resesif itu huruf kecil. Ada namanya parental. Parental itu induk dari sebuah persilangan, disingkat P. Dan ada namanya filial, itu keturunan dari persilangan simbol F. Ya, ini istilah dalam pewarisan sifat. Ada lagi namanya genotip, yaitu susunan gen yang menentukan fenotip. Dan ada namanya gamet, penyusun genotip. Fenotip yang sifat yang tampak pada suatu individu, ya. Jadi ada genotip dan ada fenotip. Selanjutnya, hukum pewarisan sifat. Hukum pewarisan sifat itu ada 2. Yang pertama hukum 1 Mendel dan yang kedua hukum 2 Mendel. Hukum 1 Mendel disebut sebagai hukum segregasi secara bebas. Artinya, dalam pembentukan gamet terjadi pemisahan alel secara bebas. Sekarang perhatikan, ini ada genotip dan ada gamet, ya. Diingat tadi sebelumnya apa itu genotip dan apa itu gamet, ya. Apa genotip? Susunan gen yang menentukan fenotip, dan gamet adalah penyusun genotip, ya. Oke, lanjut. Nah, ini lihat genotipnya A, gametnya A. Nah, kalau genotipnya A besar A kecil, gametnya A dan A. Kalau genotipnya itu A kecil, gametnya menjadi A. Oke, hukum 2 Mendel disebut sebagai hukum pengelompokan alel secara bebas. Artinya, dalam pembentukan gamet terjadi pengelompokan alel secara bebas. Genotipnya misalnya AA, BB, gametnya AB. Genotip A besar, B besar, B kecil, ada gametnya AB dan A besar, B kecil. Dan jika genotipnya A besar, B kecil, maka gametnya cukup A, B kecil saja. Oke. Yang ketiga, pewarisan sifat. Nah, ada 2, ya, persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Oke, apa itu persilangan monohibrid? Adalah persilangan 2 individu yang memiliki satu sifat beda, ya. Mono itu artinya 1. Oke, perhatikan contoh. Merah dominan terhadap putih. Jadi kalau dominan itu lambangnya huruf M besar, ya. Berarti M kecil ini apa tadi? Oke, resesif. Bunga mawar merah disilangkan dengan mawar putih. Mawar merahnya ini dominan, kita lambangkan huruf M besar. Kemudian mawar putih ini resesif, kita lambangkan huruf M kecil. Nah, contoh, ya, P1. Ya, P1-nya kita silangkan merah dengan putih. Genotipnya M besar dengan M kecil. Fenotipnya F1-nya, keturunan pertamanya itu akan menghasilkan merah. Kenapa? Karena merah tadi bersifat dominan. Jika disilangkan sesamanya, maka hasilnya akan menjadi P2-nya. Apa artinya? Jika F1-nya, ya, jika F1 artinya merahnya tidak lagi dominan tetapi sudah membawa sifat resesif yang putih, maka kita silangkan P2-nya itu M besar, M kecil, ya, disilangkan dengan M besar, M kecil. Jadinya apa? Perhatikan, ya, jadinya ada M besar, ya, gametnya. Kemudian ada M besar, M kecil, sama-sama merah, tapi yang ini dominan semuanya merah, yang ini masih merah tetapi sudah membawa sifat putih yang resesif. Nah, yang kemudian yang kedua, hasilnya yang kedua itu merah
tapi membawa sifat resesif. Nah, yang terakhir ini akan menghasilkan putih ya. Sehingga jika kita silangkan genotipnya itu didapatkan 2M besar M besar, 1 M besar M kecil dan 1 M kecil dengan fenotip 3 merah dan 1 putih. Kenapa 3 merah dan 1 putih? Karena semuanya yang ini mengandung dominan merah, maka akan menghasilkan merah. Sedangkan di sini kenapa jadi putih? Karena tidak ada lagi yang dominan, semuanya resesif. Oke, yang tadi monohibrid ya, satu sifat beda. Berikutnya ada persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid itu persilangan dua individu yang memiliki dua sifat beda. Contoh, ada bunga merah besar dominan terhadap putih. Bunga mawar besar disilangkan dengan mawar putih kecil ya. Apa P1-nya? P1-nya merah besar disilangkan dengan putih kecil, akan menghasilkan M besar, B besar, B besar. Disilangkan tetap menghasilkan 100% merah besar. Ya, jika disilangkan sesamanya, ini menghasilkan M besar, M kecil, B besar, B kecil dengan M besar. Masih tetap merah besar. Oke, selanjutnya, nah ini diperhatikan. Ini sebenarnya kalau kita di sekolah, nah kita akan ditulis di papan tulis caranya mendapatkan satu-satu ini. Jadi dia seperti ini nyilangkannya ya, MB, MB. Nah, ini ketemu nih. Nah, ya merah besar, MB, MB. Nah, ini didapat. Jadi persis persilangan papan catur. Ya, perhatikan ya. Sini MB, ini. Pokoknya diikutin aja. Diikutin aja tulisannya ini ikut. Nah ini masih merah besar. Kenapa? Masih mengandung M besar. Nah ini masih merah besar. Ini juga masih merah besar. Ya karena masih mengandung huruf besar. Oke, yang dominan maksudnya ibu ya. Oke. Nah yang kedua itu MB. Nah ini masih merah besar nih. Nah ini sudah merah kecil. Kenapa? Karena B-nya sudah bersifat resesif. Jadi sudah dia merah kecil, berarti kan sudah satu beda, sudah dapat satu keturunan yang beda. Nah ini merah besar. Kenapa masih merah besar? Karena masih M besar, B besar. Nah yang di sini merah kecil. Sampai di sini kita sudah mendapatkan 2 merah kecil dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 merah besar. Kita lanjut di yang ketiga. Nah, yang ketiga juga masih merah besar karena masih ada M besar, B besar. Ini juga masih merah besar. Nah, di sini udah ketemu putih besar. Nah, kenapa? Karena M tadi kan sifatnya putih, M kecil resesif. B kan sifatnya masih dominan besar. Nah, di sini masih putih besar. Ya, karena masih ada B besarnya. Lanjut, yang keempat, baris keempat. Ini ada M besar, nah, masih merah besar ya. Nah, ini sudah ketemu lagi sifat baru yaitu merah kecil. Aslinya kan merah besar, putih kecil ya, asli awalnya yang disilangkan. Nah, ini udah ketemu lagi. Jadi sudah ada 2 ketemu baru ya, merah kecil ya dengan putih besar. Nah ya, aslinya merah besar, diingat ya. Yang disilangkan itu merah besar dengan putih kecil. Nah ini hasilnya. Hasilnya fenotipnya ada 9 merah besar. Ya kita hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 merah besar dan ada 3 merah kecil. Kita cari 1, 2, 3. Ini ya. 1, 2, 3. Ada 3 merah kecil dan ada 3 putih besar. Kita lihat 1, 2, 3 dan ada 1 putih kecil ya. Jadi ada kemungkinan ada 9 merah besar, 3 merah kecil, 3 putih besar dan 1 putih kecil. Oke, sampai di sini pembahasan tentang pewarisan sifat. Minggu depan akan Ibu lanjutkan kembali. Tetap semangat walaupun kita belum bisa bertatap muka.
Oke, selamat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.